Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 13. Melanjutkan cerita sebelumnya. Menghadapi kaki kiri Tan Yun, Zisan ingin bersembunyi, tetapi tidak bisa bersembunyi. Dalam kepanikan, dia berdiri tegak, dengan sepasang kaki depan terangkat tinggi untuk menahan ledakan. Ketika Tan Yun menyelipkan kakinya di kaki depan Zisan, kaki Zisan mundur, tidak mampu menahan kekuatan yang mengalir dari kaki kiri Tan Yun, lututnya ditekuk dan dia berlutut di tanah. Membunuh. Kaki belakang Zisan tiba-tiba menendang tanah, melonjak ke langit, dan dengan tangan terangkat, saat dia mengangkat kaki kiri Tan Yun, cakar ungu di sepasang kaki depan, dengan darah yang memancar, setelah menusuk baju besi, dia menusuk dadanya dan mengikat tulang rusuk Tan Yun. Engah. Tan Yun menyemburkan darah dan merasakan langit berputar, tetapi Zisanlah yang membawa Tan Yun ke langit dan naik ke langit di atas hutan kematian. Sepasang cakar tajam di kedua kaki depannya masih mencengkeram tulang rusuk Tan Yun dengan kuat, dan mata raksasa itu menatap roh-roh jahat di hutan, dengan suara yang menyenangkan, "Cepat pergi, agar tidak menyakitimu." Ini Patriark ingin menunjukkan ketampanan manusia ini. Semua roh jahat tahu bahwa Patriark akan memamerkan kekuatannya, dan mereka berubah menjadi bayangan, melarikan diri jauh. Mereka membubung ke langit, melayang di atas hutan kematian, mengawasi dari kejauhan. Selanjutnya, pemandangan yang terjadi membuat roh-roh jahat itu gemetar. Di hadapan roh-roh jahat, Patriarknya mengambil Tan Yun dan menukik turun dari atas hutan, menabrak pohon tua dengan punggung Tan Yun, dan menjatuhkan Tan Yun ke lantai hutan. Kemudian, Patriark membuat Tan Yun mengamuk, dan semua roh jahat melihat ke bawah, tetapi melihat bahwa hutan dihancurkan, dan Tan Yun memuntahkan darah, dan tidak ada kekuatan untuk melawan. Patriark kita yang kuat. Itu wajar, izinkan saya mengatakan, bagaimana Patriark kita kalah dari manusia. Tapi sejujurnya, manusia ini memang tirani. Jika dia adalah Raja Suci kelas 9, Patriark kita benar-benar bukan lawannya. Ketika roh-roh jahat berbicara dengan keras, satu roh jahat tiba-tiba menunjukkan keterkejutan yang dalam di matanya. Lihatlah, manusia telah membebaskan diri dan mulai melawan. Roh-roh jahat melihat mereka, dan ekspresi mereka terkejut menemukan bahwa manusia melepaskan diri, dan melemparkan tinju raksasa ke Patriark seperti badai. Tiba-tiba, Zisan dipukuli begitu keras untuk melawan. Setelah beberapa saat, sang Patriark mengerahkan kekuatannya lagi dan mulai bertarung dengan manusia itu dengan gila-gilaan. 1 jam kemudian, roh-roh jahat menemukan bahwa manusia dipenuhi luka dan memar, dan seluruh tubuh mereka ditutupi dengan luka yang mengejutkan, memperlihatkan sebagian tulang bekas luka. Tubuh Patriark tingginya 6.000 kaki, dan kulitnya pecah mengerikan, tetapi lukanya jelas jauh lebih ringan daripada manusia. 3 jam kemudian, kaki dan lengan manusia hampir kehilangan daging dan darah, dan beberapa tulang rusuk besar di dadanya patah dan tertusuk keluar dari dada, tetapi meskipun demikian, dia masih berjuang keras. 6 jam kemudian, roh-roh jahat menemukan dengan panik bahwa manusia tampaknya tidak menyadari rasa sakit, darah mengalir di sekujur tubuhnya, dan auranya masih menyerang sang Patriark. Pada saat ini, Patriark, dengan tubuh fisik yang kuat, sedikit terluka, tetapi tubuhnya terus-menerus gemetar, dan wajahnya kelelahan. Dalam sekejap mata, setengah jam lagi berlalu. Jauh di dalam hutan kematian yang hancur, tawa lemah terdengar, "Zisan, kamu kalah." Roh-roh jahat itu melihat ke bawah, tetapi melihat manusia yang gemetaran itu gemetar di sekujur tubuh dan menolak untuk tidak membiarkan dirinya jatuh. Dan Patriarknya sendiri telah jatuh ke dalam genangan darah, tetapi dia tidak dapat berdiri lagi. Apa? Sang Patriark kalah? Ini? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Patriark kita bisa kalah? Jelas luka manusia jauh lebih berat daripada Patriark kita. Hei, apakah kamu sudah tahu? Patriark kita kehilangan daya tahan. Jika Patriark kita bertahan bahkan untuk sesaat, mungkin manusia yang jatuh lelah ke tanah.
Ketika roh-roh jahat sedang berbicara, Zisan, yang jatuh dalam genangan darah, tiba-tiba menyusut dan menjadi seorang wanita dengan rok ungu. Wajahnya pucat saat ini, rok ungunya terkikis oleh darah, dan dia terlihat sangat pedih. Dia berjuang untuk bangun, tetapi dia lemah. Dia menatap Tan Yun, matanya penuh kekaguman, "Tuan, saya kalah." Tubuh bekas luka Tan Yun tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi tinggi normal. Zisan memandang Tan Yun dengan heran, tak disangka tubuh asli tuannya begitu tampan. Tan Yun sepertinya tidak merasakan sakit di tubuhnya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Lepaskan penjara, dan aku akan membawamu untuk menyembuhkan lukamu." Ya, setelah Zisan menjawab, Tan Yun merasa bahwa kekuatan memenjarakan kolam spiritual telah menghilang tanpa melihat gerakan apapun. Tiba-tiba, kekuatan ilahi menembus tubuh dan penuh kekuatan lagi. Tan Yun mengorbankan menara Lingqiao di telinganya, dan berkata, "Ruer, kirim dia ke penyembuhan." Oke, dengan senyum di wajahnya, Suan Yuan Rou melangkah keluar dari menara suci selangkah demi selangkah, membungkuk dan mengambil Zisan, memasuki menara suci Lingqiao, dan mengirimnya ke lantai 6. Pada saat ini, Tan Yun masuk dalam sekejap dan muncul di lantai 7 menara Lingqiao. Setelah beberapa saat, Tan Yun mengenakan jubah putih dan berjalan keluar menara dengan senyum cerah. Pada saat ini, di hutan yang penuh jejak perang di luar menara, puluhan ribu roh jahat memandang Tan Yun, mata mereka penuh kekaguman. Setengah jam kemudian, Zisan dengan rok ungu keluar dari pagoda suci. Setelah membungkuk pada Tan Yun, bibir Zunya terbuka dengan ringan, dan suara indah terdengar di hutan, semua anggota suku datang ke sini. Tidak lama kemudian, bayangan berkelap-kelip jauh di dalam hutan, dan 100.000 roh jahat ungu muncul di depan Zisan satu demi satu. Zisan memandang roh-roh jahat dengan ekspresi serius, ikuti patriark untuk melihat tuannya. Zisan berbalik menghadap Tan Yun, lalu menyaksikan kemunculan dewa-dewa raksasa dari ras liar dan liar untuk mengenang ingatan Tan Yun. Dia menekan dadanya dan berlutut ke arah Tan Yun dengan satu lutut, bawahan Zisan bersujud kepada tuannya. Mulai sekarang, bawahan dan klan bersumpah setia kepada tuannya. Jika mereka melanggar sumpah, mereka mati di tempat. Pada saat ini, di belakangnya, lebih dari 100.000 roh jahat ungu semuanya merangkak di tanah, berbicara dengan suara bulat, suara yang menusuk dan tajam, seolah menembus gendang telinga. Bawahan mengetuk tuan. Ya, Tan Yun tersenyum puas, melihat roh-roh jahat itu, dan berkata, "Selanjutnya, ada beberapa pantangan yang harus kamu ingat. Pertama, setelah meninggalkan jurang menelan dewa, kamu tidak boleh menelan manusia, bahkan musuh. Kedua, kamu harus mematuhi perintah patriarkmu, dan mereka yang melanggar perintah harus membuat keputusan." Mendengar ini, roh-roh jahat dengan hormat berkata, "Bawahan patuh." "Oke, sangat bagus." Tan Yun maju selangkah sambil tersenyum dan membantu Zisan berdiri. Zisan tersenyum, mengangkat kepalanya, dan membuka mulutnya. Nyala api ungu keluar dari mulutnya dan berubah menjadi nyala api besar di kehampaan. Api ini adalah api Dewa Roh Ungu. "Tuan, berikan kepada Anda." Zisan tersenyum, tidak menahan diri di depan Tan Yun. Tan Yun melirik api ilahi Roh Ungu, dan berkata sambil berpikir, "Zisan, api ini adalah api ilahi Tianzun tingkat tinggi dengan atribut api. Ini sangat kuat, mengapa Anda tidak menggunakannya untuk melawan saya?" Zisan berkata dengan tulus, bawahan merasa bahwa ketika bawahannya jauh lebih tinggi dari levelmu, dan mereka telah menggunakan kekuatan supernatural dari pemenjaraan, bahkan jika mereka mengalahkanmu, mereka masih akan dikalahkan. Bagaimana mereka bisa menggunakan api lagi? Jika aku menggunakan api lagi, bawahan tahu bahwa kamu pasti akan kalah, tetapi aku tidak akan terhormat. Ini bukan karakter bawahan. Tan Yun mengagumi kata-kata Zisan. Dari kata-katanya, Tan Yun bisa melihat karakter Zisan. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Kamu salah." "Salah." Zisan penuh dengan keraguan, "Di mana kesalahan bawahan? Minta Tuan untuk menjelaskannya." Tan Yun berkata, "Bahkan jika Anda melemparkan api roh ungu roh, Anda masih tidak bisa mengalahkan saya, dan Anda berkata, jika Anda melemparkannya, saya pasti akan kalah, jadi saya katakan Anda salah." Tan Yun memperhatikan Zisan mengerutkan kening dan berkata, "Kamu tidak percaya?" "Ya, bawahan tidak percaya."
Zisan menjawab dengan tegas. Percaya atau tidak, saya tidak dapat membantu Anda. Tan Yun tersenyum. Langkah selanjutnya membuat semua roh jahat yang hadir semakin terpesona pada Tan Yun. Dan mata Zisan yang menatap Tan Yun menunjukkan tatapan pemujaan yang tak tertahankan. Itu adalah Tan Yun yang berdiri dengan tangan memegang tangannya, selangkah demi selangkah naik ke kehampaan, dan segera melangkah ke dalam api Dewa Roh Ungu. Utuh. Zisan memandang Tan Yun yang aman dan sehat dalam nyala api Roh Ungu, seolah memikirkan sesuatu, bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini mungkin. Bahkan leluhur Chang Xuanlong di alam semesta terakhir, ketika kamu berada di alam yang sama dengan tuanmu, kamu akan takut dengan api Dewa Roh Ungu di bawah milikku. Di seluruh dunia, jika kamu harus mengatakan bahwa ketika seseorang berada di ranah tuanmu, kamu tidak takut pada bawahan api ilahi Roh Ungu, hanya ada Dewa Leluhur Abadi. Mendengar 4 kata, Dewa Leluhur Abadi, mata Tan Yun sedih, dan ada kesedihan di matanya. Tuan, ada apa denganmu? Zisan berkata. Tan Yun menghela nafas dan berkata, Dewa Leluhur Abadi adalah ayahku. Apakah itu ayahmu? Zisan terkejut. Tuan, bawahannya pernah mendengar dari para leluhur bahwa putra Dewa Leluhur Abadi juga seorang jenderal besar dari dewa-dewa kuno yang abadi dan sudah mati. Kecuali para jenderal dewa kuno yang abadi, Dewa Leluhur Abadi Dewa tidak memiliki ahli waris lain. Tanpa menunggu kata-kata Zisan, Tan Yun berkata, saya adalah reinkarnasi dari jenderal dewa kuno yang abadi. Tuan, bukan karena bawahan tidak percaya, tapi ini luar biasa. Zisan berkata. Tan Yun menghela nafas dan berkata, aku akan mengenalkanmu pada seseorang dan kamu akan mengerti. Xiao Lao, keluarlah, kata Tan Yun. Itu tuan kecil. Ketika suara tua itu terdengar, seberkas cahaya keluar dari menara langit yang tinggi dan berubah menjadi ular naga dan binatang bermata ungu di hutan. Hanya ketika mendengar binatang bermata ungu ular naga yang menyebut tuan kecil Tan Yun, Zisan dan lebih dari 100.000 roh jahat ungu, saya mempercayainya. Setelah ditentukan bahwa Tan Yun adalah putra Dewa Leluhur Abadi, semua kekaguman roh jahat terhadap Tan Yun mencapai puncaknya. Melihat Tan Yun, semua roh jahat menjadi sangat hormat. Pada saat yang sama, mereka memutuskan untuk mengikuti Tan Yun dengan sepenuh hati. Ular naga bermata ungu berubah menjadi lelaki tua berjubah ungu bermata satu yang berusia sekitar 90 tahun, dan tersenyum pada Zisan, kita bertemu lagi. Zisan tersenyum canggung, mengangguk, dan jika menunjuk, saya harap ketidaksenangan kita sebelumnya akan terhapus. Oke, Xiao Longxi mengangguk. Kemudian, Tan Yun mengetahui setelah memahami bahwa Zisan dan Xiao Longxi sedang berlibur. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Longxi adalah naga dan ular yang terkenal suprim di alam semesta terakhir dan tunggangan Dewa Leluhur Abadi, dia tidak takut padanya. Karena dia tahu bahwa setelah dipenjara di jurang maut, Xiao Longxi telah menghabiskan kekuatan hidupnya dan menurunkan wilayahnya untuk mempertahankan hidupnya. Setelah itu, Tan Yun melihat semua roh jahat dan berkata, kecuali Zisan, semua orang memasuki menara Lingqiao. Aku akan membawamu menemukan cara untuk meninggalkan jurang maut. Setelah aku pergi, aku akan membiarkanmu keluar lagi. Setelah semua roh jahat menerima perintah mereka, mereka memasuki menara Lingqiao bersama Xiao Longxi, yang berada di atas lantai 7. Setelah itu, Tan Yun mengambil menara Lingqiao ke telinganya dan mengorbankan Shenzhou, membawa Zishan dan Xuan Yuanru, terbang ke langit di atas hutan kematian, dan mengarahkan Shenzhou menuju gunung kuno yang sepi. Kali ini, Tan Yun berani mengarahkan Shenzhou secara terang-terangan, tidak takut musuh akan mencegat dan membunuhnya, tentu saja karena Zisan berdiri di sampingnya. Pada saat ini, Tan Yun agak cemas, dan orang yang ingin bunuh diri bertemu dengannya. Dalam perjalanan ke Gunung Suci Kuno, Tan Yun memasuki menara Lingqiao, menemukan api agung yang melahap api ilahi, dan memberikan api ilahi roh ungu ke Zixin. Zixin sangat senang. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa Zixin harus melalui waktu yang lama sebelum dia dapat menyelesaikan api ilahi. Waktu berlalu, Tan Yun, yang mengemudikan Shenzhou, tiba di gunung kuno yang sepi hanya dalam waktu setengah bulan. Ketika Shenzhou terbang turun di puncak Gunung Suci Kuno, di paviliun pohon besar, seorang gadis jangkung dengan rok biru melangkah keluar dengan kulitnya seperti salju.
Ketika dia melihat 3 orang di puncak, dia terkejut sesaat, dan kemudian, warna yang tidak dapat dipercaya muncul di matanya yang indah. Namun, dia menemukan bahwa patriark klan roh jahat ungu yang bermartabat berdiri di sebelah Tan Yun, dan dia masih terlihat hormat. King Luan senior, junior ada di sini. Tan Yun mengepalkan tinjunya. Ya, gadis dengan rok biru terbang ke bawah di depan Tan Yun, menatap Zisan, yang matanya cemburu, mulut Tan terbuka sedikit, mengapa kamu ada di sini? Miao King Luan, patriark ini bisa datang kapanpun dia mau, bisakah kamu menghentikannya? Zisan mencibir. Wanita kedua penuh dengan bubuk mesiu. Hah, Miao King Luan mendengus dingin, lalu mengabaikan Zisan. Meskipun dia adalah King Luan kuno yang paling kuat di antara 6 suku burung dewa King Luan kuno, dia masih sedikit takut pada Zishan. Dia tahu bahwa sekali Zisan menggunakan kekuatan magis pemenjaraannya, akan sulit baginya untuk mengalahkan Zisan. Jing Yun, kenapa dia mengikuti? Miao King Luan berkata kepada Tan Yun. Senior, Zisan mengakui generasi muda sebagai tuannya, jadi generasi muda juga akan membawanya pergi. Kata Tan Yun. Mendengar ini, Miao King Luan terkejut di dalam hatinya. Dia menatap Zisan dan berkata, apakah kamu mengenalinya sebagai tuan? Dia tidak bisa disalahkan atas keterkejutannya, karena dia tahu bahwa ras roh jahat ungu tidak pernah tunduk pada ras asing lainnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun tidak hanya dapat meninggalkan hutan kematian hidup-hidup, tetapi juga menaklukkan Zisan. Patriark bersedia, bisakah kamu mengaturnya? Zisan melirik Miao King Luan, menamainya dan berkata, tuanku memanggilmu senior, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu senior? Hormati tuanku, identitas tuanku bukanlah sesuatu yang kamu mampu. Tanpa menunggu kata-kata Zisan, suara teguran Tan Yun muncul di benak. Zisan, di masa depan, saya tidak bisa menyebutkan identitas saya di depan orang luar, mengerti? Bawahan tahu kesalahannya, bawahan mengerti. Zisan segera mentransmisikan suara itu. Melihat suara Zisan berhenti tiba-tiba, Miao King Luan yang cerdas dari Bing Sui juga menyadari bahwa Tan Yun seharusnya memiliki latar belakang. Kalau tidak, bagaimana Zisan bisa menyerah? Diam-diam di sini, Miao King Luan menatap Tan Yun dan berkata, kamu tidak perlu sebut senior, panggil saja aku King Luan. Oke, Tan Yun juga langsung setuju, King Luan, aku di sini kali ini. Aku akan membawamu pergi. Oke, Miao King Luan tersenyum di wajahnya yang menakjubkan ketika dia berpikir untuk meninggalkan jurang maut yang menelan dewa yang gelap dan gelap ini. Kapan kita akan pergi? Pergi sekarang, Tan Yun berkata, namun, ketika kita tiba di pintu keluar, kita harus menunggu beberapa hari sebelum kita bisa pergi. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan Senzu, membawa Suan Yuanru, Miao King Luan, dan Zishan, terbang menjauh dari Gunung Suci kuno, dan menghilang ke langit kelabu. Dalam sekejap, 2 tahun telah berlalu. Ketika ada 1 tahun tersisa sebelum perburuan harta karun 20 tahun, Tan Yun mengemudikan Senzu dan berlayar di bawah monumen dewa. Tan Yun tahu bahwa monumen di depannya adalah pintu keluar ke lautan Siyuan. Tan Yun dan ketiga putrinya menjara Senzu, dan setelah menyimpannya, mereka membuka lantai Li Xin dan Li Ximin yang berlatih di Menara Lingqiao, dan mengirimkan pesan suara memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi dalam setahun. Saudara-saudaranya cukup senang, jadi mereka terbang keluar dari Menara Lingqiao. Setelah Tan Yun memperkenalkan Zisan dan Miao King Luan kepada saudara-saudaranya, suara Tan Yun terdengar di benaknya. Tan Yun, bagaimana rencanamu untuk pergi dengan Zishan dan King Luan?